Adam nggak diciptakan, ada manusia atau enggak? Adam tidak diciptakan berarti keturunannya nggak ada. Berarti nggak ada manusia kan? Iya, karena nggak ada keturunannya. Jadi kita kan dari keturunan manusia yang diciptakan Tuhan kan? Iya betul. Terus mengenai dosa? Jadi di sini Adam dicampakkan dari Taman Eden gara-gara apa? Gara-gara apa dia dicampakkan dari Taman Eden? Karena memang dia dipersiapkan untuk di dunia, bukan untuk di Taman Eden. Kalau dia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, apakah dia dicampakkan dari Taman Eden? Iya jelas dia harus ke bumi karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi. Oh, Coba Anda baca Kejadian 1 nomor 26. menurut abang dosa itu dari mana? Dosa yang bagaimana? Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan itu. Enggak ada itu. Yesaya 45 nomor 7. Yesaya 45 nomor 7. coba abang bacakan. Abang yang baca. Aduh, ada rupanya Tuhan menciptakan. Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi ya? Yesaya 45 nomor 7. Yesaya 45 nomor 7. Iya. Tapi sebelumnya abang percaya dengan Alkitab ini, Alkitab yang kami pegang ini firman Tuhan atau enggak? Saya nggak percaya itu firman Tuhan. Oh, abang nggak percaya? 47 bang ya? Iya 45 nomor 7. Yesaya 45 ayat 47 kan? Yesaya 45 nomor 7 bang. Oh, nomor 7. Iya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Kan nggak ada di sini dia menciptakan kejahatan, bang. Kejahatan itu bahasa Ibraninya ro. Apa? Ro. Res dalam bahasa, dalam huruf Apa artinya itu, bang? Ibrani. Kejahatan, evil. Tapi abang kasih sama saya Yesaya 45 ayat 7. Itu salah terjemah. Yang benar di situ adalah kejahatan. Kok salah terjemah? Karena original teksnya di situ tertulis ro. Roh itu jahat. Ro itu artinya kejahatan. Jadi ini salah. Salah terjemah. Jadi di sini yang di mana salah terjemahnya ini? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Di mana salahnya ini? Coba Anda lihat di KJV-nya dulu. Versi KJV-nya apa? Tertulis. Enggak, di sini kan letaknya yang abang katakan roh tadi. Yang mana roh ini? Nasib malang itu jahat atau tidak, bang? Nasib malang. Iya, boleh dibilang jahat. Di situ itu letaknya. Itu letaknya. Iya. Jadi Tuhan di sini berbicara tentang Tuhan yang menciptakan, yang diciptakannya. Kalau kita melihat nanti dari kejadian, mulai Tuhan menciptakan. Iya. Di sana Tuhan itu tidak menjadikan begitu saja, dan dia setiap dia menjadikan sesuatu itu, dia lihat baik adanya. Bang, Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Kalau tidak baik, bang, tentu akan digantikan. Maka dikatakan, nggak bisa. kita lihat dari kejadian nanti kita baca, saat Allah menciptakan, mulai daripada penciptaannya, dia melihat dulu itu baik atau tidak. Dan dia katakan, saat dia menciptakan itu, baik adanya. Ya, tadi yang abang baca itu apa? Nasib malang itu baik. Nah, makanya di sini yang saya katakan, kenapa abang mengatakan ini salah terjemahan?
Lah, tadi kan karena di situ adalah kejahatan. Ra itu. Tapi kalaupun Anda memaksakan terjemahan barunya itu yang benar, ya sudah saya tanya, nasib malang itu jahat atau tidak? Nasib malang itu bisa dibilang itu nggak baik. Atau alias? Iya, jahat. Nah, gitu dong. Iya, tapi di sini Bang, abang kan belum. Ini kan perikop di atas, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Iya, Tuhan menciptakan semua itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3. Jadi di sini yang saya mau tanyakan sama abang, kalau abang mengatakan Tuhan kami menciptakan kejahatan, ayat-ayat mana saja yang Tuhan kami menciptakan kejahatan? Yohanes 1 nomor 3 coba Anda baca. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Yohanes 1 ayat 3. Suara saya memang seperti ini Bangnya. Bukan saya marah Bangnya. Saya suka suara abang. Ngantuk saya hilang. Yohanes 1 ayat 3 Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Termasuk iblis. Yang dimaksud ini ayat ini Bang, ini berbicara tentang Yesus. Iya, enggak, itu berbicara mengenai firman. Enggak, ini berbicara tentang Yesus ayat 14 ini. Tidak, saudara. Kalau berbicara mengenai Yesus itu nanti di data nomor 14-nya, firman itu menjadi daging. Tapi kalau data nomor 1, nomor 3 itu, Abang memikirkan tentang ayat 3 ini bagaimana? Tuhan yang adalah yang bersama dengan sifat firman-Nya, kalamnya itu menciptakan segala sesuatunya. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah, maka segala sesuatunya ada. Abang, tadi saya minta kepada abang bahwasanya kalau memang ada Tuhan kami menciptakan kejahatan, ayat mana saja yang bisa abang kasih sama saya bahwa Tuhan saya menciptakan kejahatan? Ya itu tadi kan sudah cukup itu kan. Ya saya 45 nomor 7. Bukan itu. Ini Yesus yang dimaksud ini. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, setelah menjadi manusia baru menjadi Yesus. Karena firmanlah agar ada jadi yang sesuatu, segala sesuatu. Saudara, salah satu kerja firman itu adalah menciptakan manusia tanpa ayah, yaitu Yesus. Bukan Yesus itu bukan firman. Nggak ada dalilnya Yesus itu firman, nggak ada. Yesus itu penerima firman. Sekarang bagaimana tanggapan abang tentang awal penciptaan yang dikatakan oleh Allah itu? Apakah dia bohong? Lah, Tuhan menciptakan segala sesuatunya cukup dengan berkata. Coba Anda baca Saya bacakan. Silakan. Mana pula ini Alkitabku ini? Ntar ya, aku kasih dulu Alkitab. Iya Bang. Jadi menurut saudara Yesaya 45 nomor 7 itu Tuhan menciptakan kejahatan, betul ya? Enggak lah. Kok enggak sih? Enggak. Kok enggak? Tadi sudah mengakui nasib malang. Dia menciptakan kemalangan seseorang. Dia yang menciptakan kesialan seseorang. Mungkin ngomong dulu sama Bang Hodo, Bang. Bang Kodok? Ngomong dulu sama Bang Hodo sebelum saya dapat, Bang. Abang mau cari apa emang? Salam Bang Sijo, selamat malam Juma. Ayatnya itu Bang. Tentang? Kejadian bahwa saat Yesus menjadikan segala sesuatu, dia lihat dulu baik itu adanya. Waduh, Yesus itu ciptaan yang nanti ada setelah ibunya ngeden, Bang. Juma. Tuhan yang menciptakan. Saat diciptakan itu semua, Allah lihat dulu itu baik, Bang. Maka nggak ada yang baik, yang tidak baik, yang diciptakan Allah Tuhan kami gitu dia. Nah, itu tadi yang Yesaya 45 apa itu? Bukan begitu maksudnya itu. Allah itu berkuasa.
Kenapa jadi Anda yang ngatur-ngatur? Dalilnya kayak begitu kok. Itu kitabnya Yahudi kok itu. Bukan Bang kitabnya Sijo, Kristen. sebentar. Itu kitabnya Yahudi itu Bang. Kenapa Anda yang... Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu. Kitabnya Yahudi jangan ditafsirkan seenak perut Bang. Itu kitabnya Yahudi. Inilah awal penciptaan. Segala sesuatu belum ada. Dan Allah mulai menciptakan. Dan dia melihat bahwa itu baik. Saya bacakan ya. Mulai dari ayat 3 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah itu kitabnya Yahudi kan ya? Bahwa bentar Bang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ya. Nah, artinya di sini saat Allah menciptakan, dia melihat dulu Bang. Bukan begitu saja dia biarkan. Dari mana Anda tahu? Ini. Apa ini? Ini kan awal. Kejadian kan awal Bang. Kejadian awal kan. Nah, ini saya bacakan di sini mulai dari 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan dia melihat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jika dilihat Allah tadi itu terang itu tidak baik, dia tidak akan memisahkannya. Mungkin dia akan gantikan gitu dia. Kenapa dipisahkan dengan gelap? Karena gelap itu tidak bagus gitu maksudnya, tidak baik. Nah, kalau berbicara tentang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Nah, kenapa bisa? Karena gelap itu tidak baik. Bukan maksudnya tidak baik. Ya, terus Anda mengatakan kalau dipisahkan terang karena baik. Kenapa ada gelap Abang bilang pula nanti? Ya, tadi kan Abang mengatakan dipisahkan karena baik. Terang itu dipisahkan karena baik. Berarti dia dipisahkan dari sesuatu yang tidak baik, yaitu gelap. Berarti gelap ini sesuatu yang tidak baik. Saya lanjutkan. Ya. Nanti kembali ke Galatia ya, Bang ya. Galatia tadi sudah selesai, Bang. Belum. Yesus ini sangat dibenci oleh Paulus, belum. Iya, oke, kembali pun nanti nggak apa-apa. Iya. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, berarti di sini kalau Allah itu melihat tadi tidak baik, berarti pasti digantikan kan gitu kan? Ya kalau ada yang baik berarti ada yang buruk kan? Ya jelaslah ada yang baik, ada yang buruk. Yang menciptakan buruk itu siapa? Ya keburukan nggak pernah diciptakan Allah. Nah tadi yang menciptakan malam tadi itu yang gelap itu siapa yang menciptakan? Malam yang dimaksud kan bukan buruk ini, tujuannya nggak buruk Bang. Dengar tadi ya. Katanya siang itu baik, berarti malam. Dengar. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Nah, terus mataharinya kapan diciptakan? Bentar. Duluan ini siang dan malam. Kemana? Ini tadi kita bahas di sini bahwa Allah tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Kan itu tadi yang kita bahas. Ini sudah tidak baik Bang, karena matahari belum ada, sudah ada siang dan malam. Kenapa begitu Bang bilang? Coba saya baca lanjut Bang ya, saya baca lanjut. Ya kan belum ada matahari kok sudah ada siang dan malam diciptakan lebih dulu, gimana itu? Penulisannya ini kan nanti Musa yang berarti penulisnya salah ya, salah susun. Bukan. Lah lalu apa maksudnya? Abang pilih dengar. Biar Abang dengar sebentar apa yang saya katakan. Yang sementara tadi yang kita bahas di sini bahwasannya Tuhan hanya menciptakan yang baik. Dia tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Berarti dia tidak menciptakan segala sesuatunya dong. Segala sesuatu yang tidak baik nggak pernah diciptakan Tuhan. Berarti bukan segala sesuatunya dia ciptakan. Berarti dia tidak maha kuasa kalau begitu. Boleh saya tanggapi?
Host izin tanggapi boleh? Lah kan di dalam dalilnya tadi Yohanes 1 nomor 3 tadi itu kan segala sesuatunya diciptakan oleh Dia. Segala Itu sesuatu. bicara tentang Yesus, bagaimana waktu itu para nabi mengenal Allah melalui Apa hubungannya firman. coba? Apa hubungannya Yesus dengan segala sesuatu diciptakan oleh Dia? Maksudnya Yesus yang menciptakan gitu maksudnya. Nah, di sini kan berbicara tentang ayat 3 itu, Yohanes 1 ayat 3, itu berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia itu. Berbicara Belum, tentang firman, yang telah berbicara tentang yang firman menjadi manusia itu nanti dulu itu di nomor 4 di nomor 14-nya Bang baru bercerita Yesus, Bang. Jadi di sini Tanggapi boleh? bahkan sudah selesai Bang ya, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak baik ya. Loh, jadi segala sesuatu itu bohong. Segala sesuatu maksudnya yang baik Bang. Mana dalilnya? Segala sesuatu yang baik, mana dalilnya? Saya tadi kan sudah bacakan sama Kejadian pasal Di mana Abang Satu membacakan ayat itu cuma 33. siang dan malam aja nya itu tadi. Panggil Edis ke sini, Edis. Di dalam kejadian 1 ayat 31. Kamu buka tuh. Nah, buka. Tuhan Tadi kan menciptakan sudah segala siapa yang sesuatu bicara amat ini? sangat baik. Saya, Kefas, Iya. Chen. Sangat baik, Di mana- termasuk di mana iblis kan? ayatnya, Bang? Tuhan Biar Segala apa? sesuatunya Ini yang jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak iblis. baik. Ya, terus yang tadi itu yang Semua terjadi sangat amat baik. itu di Yesaya. Nasib malang itu malang itu bukan berarti tidak baik. Hah? Oh, jadi nasib malang itu baik. Dia baik. Baru saya dengar, baru kali ini saya dengar, Bang. Nasib malang itu adalah baik. Saya baru dengar. Kalau kamu bisa punya nasib malang itu baik. Santai Kamu akan teman-teman. ditolong orang lain. Kamu akan ditolong orang. Santai Kalau kamu teman-teman. malang akan ditolong orang yang bernasib baik. Berarti baik. Oh. Berarti ini, nasib Bapak, malang itu baik menurut sudah Abang. selesai. Ini sudah selesai ya. Nasib Hanya yang baik, ya. Nasib malang. itu Tidak ada baik. dalilnya, Karena tidak ada ada yang menolong dalilnya. dia. Justru dalilnya mengatakan bahwa kejadian yang saya bacakan tadi bahwa Yohanes itu, dia melihat saudara, dulu itu baik. saudara, Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu dalil. Host, saya izin tanggapi boleh? Host, saya izin tanggapi boleh? Iya, silakan. Ya, ya. Untuk pertama kalinya terima kasih Bang Suma sudah datang berkunjung ke room kami. Terima kasih banyak. Kami sangat menghormati Bang Suma di sini. Saya ingin menanggapi tentang penciptaannya. Nah, di sana kita akan temukan bahwa Tuhan menciptakan itu semua pada awalnya itu baik, Bang Suma. Yaitu kalau kita melihat kalau kepada kejahatan itu kan selalu dilakukan oleh iblis. Iblis pada asal mulanya itu adalah seorang malaikat, ya. Berarti malaikat itu diciptakan dengan tujuan yang baik. Akan tetapi malaikat itu salah dalam mempergunakan free will-nya sehingga dia memberontak kepada penciptanya. Makanya jadinya iblis itu. Sehingga dia dibuang. Saya rasa saya bicara seperti ini Bang Suma sudah tahu. Mungkin di Bang Suma juga ada hal seperti itu, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tapi awalnya yaitu malaikat. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi segala sesuatu di luar dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Kejahatan bagi Tuhan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Kejahatan, kebaikan itu adalah sesuatu yang dibuatnya, yang diciptakannya, yang dibuatnya. Benar. Kenapa kemudian kejahatan itu dibuat? Supaya untuk menguji manusia. Apakah manusia ini kemudian bisa menjalankan kehendak bebasnya ini dengan baik atau dengan tidak baik. Makanya dalam Yesaya 45 nomor 7 itu jelas dikatakan, akulah yang menciptakan semua itu. Kenapa Anda jadi ingkari?
Dalil. Belum lagi Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Gimana dong? Jawab. Gini. Bang Siju. Iya, Cuma, silakan. Boleh saya jawab? Boleh Iya, saya silakan. jawab? Silakan. Apakah Sebentar, Pak. Sebentar, saya apakah terakhir ada saja. Tuhan? Pak, sebentar saya Tunggu dulu. Saya jawab. Saya kembali untuk bertanya. Apakah Tuhan menciptakan lawan untuk dirinya? Enggak, iblis bukan lawan daripada Tuhan. Di- Iblis itu lawan Yaitu, manusia. Siapa bilang bukan? Kalau di Siapa Kristen bilang iblis bukan? lawannya Tuhan. Saudara, kalau di iblis, kalau di Kristen, Ya. Tuhan itu musuhnya Karena adalah di iblis. Islam memang sahabatnya Oh enggak. Allah kan? Bukan. Iblis. Jangan memfitnah kayak gitu, enggak Iyalah. bagus. Diskusi itu harus Kamu harus juga yang jangan intelektual. fitnah. Loh, faktanya Tidak di dalam mau fitnah Yesaya, saudara. Yesaya 14, iblis di situ ingin menyaingi Tuhan. Bahkan di dalam agamamu, Ya. saingan Tuhan itu ada yang bernama Kristus. Anda paham enggak siapa itu Kristus? Begini Bang Sijo. Dia adalah makhluk padang gurun. Bentar, diam dulu, Dia diam. adalah makhluk padang gurun yang Iya, ingin diam dulu, menyamai diam, pencipta diam. langit dan bumi. Sabar dulu. Ya. Sabar saudara, sabar. Yang menjadi Saya saudara iblis yang Saya tanggapi dulu. saudara iblis. Saya tanggapi Yang dulu jadi ya. saudara muslim siapa? Berarti saudaranya jin, iblis, setan itu saudara kalian. Bang Kepas diam dulu. Boleh nggak saya ngomong gitu? Kan ada di kitab kalian. Diam dulu Bang Kepas. Itu saudara kalian. Bang Kepas diam dulu, diam. Coba. Silakan Bang. Mau kamu bilang saudara dengan iblis, setan, jin. Mau? Saudara jangan asal ngomong, saudara. Bang Jangan Hodo. asal ngomong, Bang nggak Hodo, bagus. silakan. Tidak asal ngomong. Saya tidak asal ngomong. Diam dulu Bang. Karena bisa bertobat, bisa jadi saudara seiman dengan Islam. Ya kan? Saudara, Betul nggak? Jin Saudara, bisa kalau- Bang Kepas diam dulu. Silakan ngomong dulu Bang Hodo. Iya, makasih Bang Sijo. Saya dari tadi mendengar narasi Bang. Saya ingin bertanya, apakah Bang Zuma itu percaya sama Injil? Injil yang datang kepada Nabi Isa saya percaya. Tapi yang ada sama kalian itu hanya surah kabar. Ya. Itu tegas saya katakan itu. Iya. Tadi narasi yang Bang Zuma angkat semua membenarkan dan menyalahkan Injil. Jadi standar apa yang Bang Zuma pakai hingga mengangkat narasi Alkitab ini? Sepertinya on. Pak Hodo begini, Iya, saudara. karena musuh berat kalian itu adalah musuh sebentar berat dulu. kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Bang Suma sebentar. Pak Hodo, saudara, begini saudara. Kita selesaikan satu-satu. Tadi kita berbicara tentang penciptaan. Kita selesaikan itu dulu, baru kita bergeser ke hal yang lain. Jadi poin diskusi kita itu ada titik terangnya. Iya, Oke, Bang betul Suma. itu. Bang Suma, kalau Bang Suma mengatakan Tuhan menciptakan segala kejahatan, saya ingin tahu Bang Suma, di kitab suci saya hanya temukan Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa, tapi saya tidak pernah ketemu Tuhan Maha Jahat. Jadi kalau ada Bang Suma mengatakan demikian di dalil di kitab Bang Suma mungkin Tidak Silakan, ada langsung. Tuhan itu maha jahat. Tidak ada Tuhan itu maha jahat. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Di luar Tuhan itu adalah ciptaan. Saudara Tidak tadi, ada di atas. Bang Suma, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan juga kan? Nah, kami sudah berusaha Segala untuk sesuatu membantah diciptakan itu. oleh Tuhan. Kami sudah berusaha Bahkan di dalam membantah Yohanes itu, 1 Bang nomor 3 Suma. itu jelas dalam kitab saudara. Tapi Bang Suma kan ngeyel. Berarti pasti Bang Suma ada dalilnya dong. Tuhan maha jahat ada pasti. Saya minta dalilnya. Loh, kok ada Bang Suma. maha- Tuhan kok maha biar kita jahat? tidak asal berbicara saja. Silakan Bang Suma. Saudara, Tuhan itu posisi tertinggi, saudara. Ketika dia menciptakan makhluk, maka makhluk itu semuanya di bawah. Apakah kebaikan, keburukan, kejahatan, iblis, malaikat, semua diciptakan oleh Allah, kedudukannya rendah, bukan setara dengan Tuhan. Berbeda di Kristen. Iblis di dalam Kristen itu setara dengan Tuhan. Itu di agama Anda. Saya kasih bukti. Mana buktinya? Iblis itu roh. Iblis itu roh. Mana bukti? Tuhan Anda juga roh. Katanya Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan framing lu cuma. Kamu sudah
Iblis itu adalah roh. Ayatnya mana? Di mana ayatnya? Iblis yang dikatakan pneuma itu apa? Ayatnya di mana? Pakai ayat. Iya, saya katakan dulu. Yang disebut pneuma itu di dalam kitab saudara itu apa? Roh kan? Dan Kejadian bahkan 1. dikatakan Ya, Kejadian 1 ayat 31 sudah jelas penciptaan itu sudah nyata, sudah real, baik. Maka Allah lalu yang menjadikannya lalu itu yang menciptakan iblis siapa yang menciptakan iblis kalau gitu? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan Siapa? menciptakan malaikat yang jatuh, yang memberontak, Malaik- itulah iblis. Nah, kalau itu, tidak Bang kalau Suma. tidak ada kejahatan, kalau tidak Berarti ada kejahatan diciptakan. Begini Sabar. dulu, saya selesai dulu Bang Suma. Saudara, kalau tidak ada kejahatan diciptakan, bisa ke malaikat itu jatuh menjadi jahat? Bisa nggak? Sebentar ya. tolong diskusi Kami punya satu-satu. free will. Bang Suma, satu-satu dulu. Bang Suma begini, saudara. Iya. Tuhan menciptakan awalnya itu semuanya tujuannya baik. Apabila kebaikan itu tidak ada, berarti yang ada buruknya, Bang Suma. Makanya malaikat itu diciptakan itu baik adanya, tapi yang memberontak itulah akhirnya jadinya tidak baik, Bang Suma. Jadi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan yang Maha memberontak ini Pencipta, siapa, Bang? sebentar saya selesaikan. Apabila Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta, di suatu sisi Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta segala yang baik, ya berarti kalau Tuhan menciptakan kejahatan juga, berarti artinya Tuhan menciptakan Maha Pencipta kejahatan juga artinya gitu loh Bang Suma. Makanya kenapa saya minta adakah dalil yang menuliskan bahwa Tuhan itu maha jahat? Itu aja saya minta Bang. Tidak ada. Biar kita jangan panjang lebar. Kalau nggak ada, Bang Suma tidak punya dasar untuk mengatakan kalau Tuhan mampu menciptakan kejahatan gitu loh. Gimana ceritanya ini? Tidak ada Tuhan itu dikatakan maha jahat. Itu karangan Anda sendiri. Tidak ada Tuhan dikatakan maha jahat. Itu karangan sesuatu saudara. Kejahatan yang menciptakan Jangan lari- kejahatan disebut apa, Bang Suma? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saya bertanya, Tuhan menciptakan kalau sesuatu jahat. diciptakan, Segala misalnya sesuatu kejahatan diciptakan oleh Itu Tuhan. berarti yang menciptakannya itu disebut apa, Bang Suma? Ya, pencipta segala sesuatu, Khalik. Dialah yang menciptakan segala Sekarang sesuatu begini, Bang itu. Suma. Tuhan menciptakan kebaikan disebut maha baik nggak? Oh, bukan begitu. Tuhan itu segala-galanya itu dicipta oleh Bang Tuhan. Suma. Ikutin kata dia. Sekarang Anda baca. Sekarang Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Coba Bang Anda Suma. baca Yohanes 1 nomor 3. Kembali pada titik terangnya, Bang Suma. Kalau Tuhan menciptakan kebaikan, Aneh. Anda akan bilang Tuhan Aneh maha sih apa? itu Bang Zuma ini. Tuhan itu Ayo. maha pencipta kan? Benar nggak? Berarti Anda maha setuju pencipta dia yang baik. Maha pencipta yang baik. Menciptakan maha baik. Yang Maha maha baik. pencipta. Terus yang menciptakan kejahatan siapa? Satu Kalau dia menciptakan kejahatan, berarti maha pencipta yang jahat, begitu? Kejahatan itu ada Ya, atas pikir, Bang pribadi Suma. manusia. Silakan sama Kejahatan yang ini, sifat saudara-saudara jahat yang ini lain, ya. siapa yang menciptakan? Sifat Atas jahat ini free will, siapa Mak. yang ciptakan? Atas free will. Kan ada free will, Ya, kerja bebas. manusia, Ada free will, ada manusia free will. itu Kehendak kemudian free will.